Anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran matematika. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Mari kita lihat kompetensi dasar dari pelajaran kita pagi ini, yaitu 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan hubungan diantaranya. 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan hubungan diantaranya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini, 1. Siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yang kedua, siswa dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pelajaran. Ya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Jadi kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama, mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang penyebutnya 10, bisa 100, bisa 1000, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Baik anak-anak, Pak Guru akan berikan contoh bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita tulis di sini pecahan biasanya adalah 1/2. Ya anak-anak ya, 1/2 akan kita ubah ke bentuk desimal. Caranya tadi mengubah pecahan ini menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan yang penyebutnya 10. Nah, kita ada nggak perkalian 2? Nah, kita buat perkalian dulu. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Ada ini ya, berarti 2 kali 5 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 5, berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, ini sudah kita dapatkan pecahan yang penyebutnya 10. Ini lambang desimal dari 5/10 itu adalah 0,5. Nah, kita hapus dulu ini perkaliannya. Anak-anak harus belajar perkalian di rumah ya, supaya pelajaran hari ini bisa kalian mengerti dengan baik. Kalau perkaliannya tidak hafal, ya tidak bisa perkalian, ya sudah akan sangat sulit untuk mengerjakan materi pelajaran ini ya. Ini kita kembali lagi ke anak-anak ya, bahwasanya 1/2 kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Ini dibaca 5/10 atau bacanya 0,5. Ini lambang desimalnya seperti ini ya. Nah, saya kasih contoh satu lagi, umpamanya 3/5. Wah, ini ya, pecahan biasa juga nih, 3/5. 3/5 kita akan ubah ke bentuk pecahan yang penyebutnya 10, 5, dan seterusnya. Kita buat perkalian dulu. Ada nggak perkalian 5 yang hasilnya 10 dulu? 1 kali 5, 5. 2 kali 5 kali 2,
10 ada, berarti kita buat 10 ya. Nah, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan dengan 2, berarti pembilangnya harus kita kalikan juga dengan 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, kita hapus dulu nih. 3 kali 2 sama dengan 6. Kita hapus. Ada, kita hapus. Kemudian kita akan tulis bentuk atau lambang desimal dari 0,6 per 10. Yaitu lambangnya jadi seperti ini. 0,6 dibaca 6 per 10 atau 0,6. Ini lihat ya anak-anak, kalau per 10 di belakang koma ini pasti satu angka saja di belakang koma ya. Nah, baik, sekarang saya kasih contoh yang ketiga biar anak-anak jelas ya. Umpamanya di sini kita ambil 1/4. Nah, di sini kita ambil contoh pecahan 1/4, kita akan ubah ke bentuk pecahan yang penyebutnya per 10, per 100, per 1000. Tadi kalau 4 tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 10. Berarti harus kita ubah ke bentuk penyebutnya 100 ya. Kita ubah ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Caranya bagaimana? 4 kali berapa supaya 100? Buat perkalian. 4 kali 20, 4 kali 21, 4 kali 22, dan seterusnya. Sampai ketemu 100. Nah, berarti 4 kali 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Ini kalau penyebutnya kita kalikan 25, berarti pembilangnya juga kita kalikan 25. 1 kali 25 sama dengan berapa? Ya 25. Nah, lambang desimal untuk 25 per 100 adalah 0,25. Ini di belakang koma ada 2 angka. Ya. Di belakang koma ada 2 angka. Karena per 100. Kalau per 1000 ya 3 angka. Ini membacanya 0,25 per 100 atau 0,25 ya. Nah ya, jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Jelas anak-anak? Baik, Pak Guru akan lanjutkan dengan contoh cara yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal ya, dengan cara menggunakan pembagian bersusun atau dengan cara menggunakan porokapit ya. Kita ambilkan contoh yang sama, contohnya tadi ya, 1/2 kita akan ubah ke bentuk desimal ya. Kita menggunakan pembagian bersusun atau porokapit nih seperti ini. Buat satunya di dalam, ini 1 letakkan di dalam ya, ini 1. Nah, dalam, kemudian dibagi 2, 2-nya letak di luar 2. Nah, maka 1 dibagi 2. Nah, nanti bingung, saya hapus nih ya, hapus dulu. Tadi langkahnya sudah tahu ya. Nah, 2 ya. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita tambah 0 atau kita kalikan 10. Jadi 1 kali 10 kan 10 atau tambah 0 di belakang angka koma, di belakang angka 1 itu kita tambah 0 ya. Jadi 10 di atas ini kita kasih 0, ya. Tuh. Nah, sekarang 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, buat perkalian 2 yang hasilnya 10 berapa? Berarti 2 kali 5. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10. Karena 2 kali 5 itu 10 ya. Nah, sama dengan kita lalu 10 dikurang 10, 0. Ya. Dapatlah bahwasanya
1/2 atau 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 0,5 itu lambang desimalnya. Ya. Jadi bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Jadi sama dengan yang kita cara pertama tadi hasilnya. Baik, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Yang kedua tadi berapa ya? 3/5. Oh ya, 3/5. Yang kedua 3/5. Kita akan ubah bentuk pecahan biasa 3/5 ini ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun ya. Berarti kita masukkan di sini angka 3, kemudian di luar sini angka 5. Artinya 3 dibagi 5. Bisa tidak anak-anak 3 dibagi 5? Tidak, 3 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 5. Maka kita tambahin 0 di belakang. Di atas kita tambah koma. Ya, tambah 0 di belakangnya ya. Nah, dari belakang 5 ditambah 0, jadilah 30. 30 buat perkalian 5 yang hasilnya 30. Ada enggak? Kita coba perkalian 1 kali 5, 5. 2 kali 5 atau 5 kali 2, 10. 3 kali 5, 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Ya, 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. Ada, berarti 6. 6 kali 5, 30. Nah, kita lihat 30 dikurang 30 adalah 0. Jadi buat perkalian ya, ini kita nanti mungkin kalian tidak jelas ini nanti. Ini 5 ya, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4. 5 kali 5, 5 kali 6. Nah, itu perkaliannya ya. Jadi jawaban 3/5 atau bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Jadi sama jawabannya dengan yang tadi menggunakan perkalian. Ya. Gimana anak-anak? Jelaskah? Masih perlu contoh lagi? Kasih contoh satu lagi ya. Nah, yang ketiga tadi kan 1/4. Nah, yang ketiga tadi contoh ketiga. Kita akan cari bentuk desimal dari 1/4 ini menggunakan pecahan bersusun. Menggunakan pembagian bersusun ya. Jadi 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, kita tambah 0. Ya, kita atas tambah 0 juga. Nah, kita buat perkalian 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Wah, ini udah lebih. Kita ambil yang mendekati 8. Mendekati 10 itu 8. Nggak boleh lebih ya. Jadi kita tulis di sini 2. Nah, 2 kali 4, 8. Kita kurang kan 10 dikurang 8, 2. 2 nggak bisa. Kita tambah 0 lagi ya, supaya bisa dibagi. Kita teruskan nih. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, berarti ada ini 20. Nah, berarti 20. Jadi 5 di sini. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. Habis dikurang. Ya, ini kita hapus. Nah, jadi jawabannya adalah bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25 atau 25/100, sama ya dengan yang kita kerjakan pada cara yang pertama tadi. Nah, demikian anak-anak. Pak Guru akan kasih contoh bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa umpamanya 1/2 itu pecahan biasa. Kita akan ubah ke bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Per 100. Berarti
2 ini harus kita kalikan berapa supaya hasilnya 100 ya. Nah, buat perkalian lagi 1 kali 2 dan seterusnya ya. 2 kali 50. 2 kali 50 100. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan dengan 50 berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 50. 1 kali 50 sama dengan 50 per 100. Lambang persennya adalah 50 dengan lambang seperti ini. Nah, 50% membacanya. Nah, baik ya. Nah, contoh yang kedua, umpamanya di sini 1/4. Ya, bentuk pecahan biasa 1/4 akan kita ubah ke bentuk persen. Persen itu adalah per 100. Ya, berarti 4 kali berapa yang hasilnya bisa harus 100. 4 kali 25. Nah, kalau pembilangnya penyebutnya dikalikan 25, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 25. 1 kali 25 adalah 25. 25 per 100 ditulis bentuk persennya menjadi 25%. Persen ini lambangnya seperti ini. Ya. Jelas anak-anak ya? Anak-anak, selanjutnya contoh bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen itu kan pecahan yang penyebutnya 100 yang umpamanya kita contohkan di sini persen 6%. Ya. 6% ini kan lambang ini artinya per 100 berarti 6 per 100. Ya. Nah, harus kita sederhanakan. Ya. Caranya bagaimana? Membagi dengan bilangan yang sama. Ini 6 dan 106 itu bilangan genap, 100 juga bilangan genap. Kita bagi 2. Kalau bilangan genap kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. Ya. Kemudian 100 dibagi 2, 50. Nah, di sini 3/50 tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ya, jawaban dari 6% ya, bentuk pecahan sederhana atau pecahan biasa dari 6% adalah 3/50. Nah, baik, Pak Guru kasih contoh satu lagi, umpamanya di sini 20% itu 20 per 100. Nah, 20 per 100 ini bisa kita bagi ya. Nah, 20 dibagi 20 itu 1. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Maka jawabannya 20% itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 1/5. Ini. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Pak Guru tentang materi matematika pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Pak Guru akan beri soal latihan. Kerjakan soal-soal latihan 5 yang ada pada buku matematika kelas 4 halaman 14 sampai dengan halaman 15 di buku latihan dengan baik dan benar. Perhatikan soal-soal yang dikerjakan. Nomor 1, kerjakan bagian A, B, dan C. Nomor 2, kerjakan bagian A, B, C, dan D. Nomor 3, kerjakan bagian A, B, dan C. Nomor 4, kerjakan bagian A, B, dan C. Sedangkan nomor 5, kerjakan bagian A dan B. Tolong perhatikan ya, ini perintahnya. Kalau ada yang kerja nanti tidak sesuai dengan perintah, walaupun benar Pak Guru anggap salah ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik mana bagian-bagian mana yang harus anak-anak kerjakan. Baik, selamat belajar, terima kasih.